Konsep dasar ilmu ekonomi. Nama Selvian Jai, Prodi Akuntansi, mata kuliah Ekonomi Mikro. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ilmu ekonomi murni atau ilmu ekonomi teori, ilmu ekonomi terapan, ilmu yang sifatnya penunjang. Faktanya, seringkali dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari di mana teori kadangkala tidaklah sama dengan praktik secara langsung di lapangan. Hal itu dikarenakan semua kaidah dalil, hukum, dan prinsip yang sifatnya sangat umum. Pengertian dan perkembangan secara singkat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuannya yang memiliki cangkupan yang sangat luas sekali. Pada dasarnya, setiap ekonom dalam pengertian ilmu ekonomi itu sama di antara satu ekonom yang lainnya. Ada 3 hal pokok yang terdapat dalam pengertian ilmu ekonomi, yaitu kelangkaan atau scarcity, kemakmuran atau property, dan kepuasan atau satisfaction. Jadi dapat disimpulkan ekonomi yaitu alat pemuas kebutuhan manusia itu sangat terbatas jumlahnya. Padahal seperti yang kita tahu bahwa jumlah kebutuhan manusia sangatlah tidak terbatas. Akan tetapi tidak akan pernah ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa bantuan dari pihak yang lain. Ini berkaitan erat dengan manusia yang disebut sebagai makhluk sosial. Bagaimana menetapkan pikiran untuk melakukan pilihan atau choice dari berbagai alternatif yang ada dengan cara mengamati segala interaksi dan aktivitas di antara dengan ekonom atau ekonomi agents, antara lain baik dari sisi produsen, konsumen, dan pemerintah. Kebutuhan masyarakat. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi. Apabila ditunda, pemenuhannya dapat mengganggu kehidupan manusia. Sedangkan keinginan adalah suatu hal yang apabila tidak dipenuhi, tidak akan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Adapun penggolongan kebutuhan yang dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut sifatnya, menurut waktu pemenuhannya, wujudnya, dan sopir yang membutuhkannya. Sifat teori ekonomi. Perlu diketahui bahwa setiap teori yang ada pasti memiliki 4 unsur penting, yaitu variabel, asumsi, hipotesis, dan membuat ramalan. Mikroekonomi dan makroekonomi. Teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun isu yang dianalisis meliputi bagaimana caranya menggunakan faktor produksi yang ada secara efisien supaya kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Teori ekonomi makro merupakan salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara penyeluruhan. Analisis yang dilakukan dalam makroekonomi ini sifatnya umum dan tidak memerhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit kecil atau individual dalam perekonomian. Pelaku kegiatan ekonomi yang termasuk dalam pelaku kegiatan ekonomi diantaranya rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Mikroekonomi dan makroekonomi. Teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Konsep permintaan. Pengertian permintaan dan fungsi permintaan.
Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli seseorang atau individu pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Para ekonom dalam kajiannya membagi dua kelompok pemerintah konsumen sehubungan dengan perilaku konsumsinya, yaitu kelompok pemerintah atau fungsional, yaitu kelompok konsumen yang meminta barang karena fungsinya. B. Kelompok pemerintahan non-fungsional, pemerintahan tidak rasional, yaitu permintaan yang bersifat tidak direncanakan atau impulsif, spekulatif, dan pemerintah yang mempengaruhi efek daya guna barang. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah sebagai berikut. A. Harga barang itu sendiri. B. Harga barang lain yang berkaitan dengan produk barang tersebut atau harga barang substitusi dan barang komplementer. C. Pendapatan konsumen. D. Intensitas kebutuhan. E. Selera konsumen. F. Jumlah penduduk. G. Distribusi pendapatan. H. Usaha produsen meningkatkan penjualan periklanan dan ekspektasi konsumen tentang harga. Teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah suatu barang atau jasa yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jenis-jenis permintaan berdasarkan daya beli konsumen. 1. Permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Jenis-jenis permintaan berdasarkan jumlahnya. Permintaan individu, permintaan pasar. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga yang dimana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang jasa yang dijual atau dikonsumsi. Rumus jumlah keseimbangan pasar. Jumlah keseimbangan pasar dapat dihitung dengan rumus berikut ini. QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE keterangan. D. Demand atau pemerintah. S. Supply atau penawaran. P. Price atau harga. Q ada sama dengan quantity atau jumlah stok. E. Equilibrium atau keseimbangan. Proses keseimbangan pasar. Penjualan menyediakan barang sesuai dengan permintaan konsumen, pengendalian harga di pasar, kesediaan permintaan dan tingkat ketersediaan, adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Fungsional permintaan. Fungsi permintaan pasar ialah memunculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Jenis-jenis keseimbangan pasar. Keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang. Elastisitas permintaan. Elastisitas adalah ukuran khas untuk mengukur perubahan jumlah diminta atau ditawarkan karena perubahan variabel dalam fungsi permintaan penawaran, seperti harga, pendapatan, dan harga barang lainnya. Elastis permintaan atau disebut juga prefect elasticity of demand adalah sebuah perhitungan terhadap pengaruh jumlah permintaan akibat pengaruh terhadap permintaan karena perubahan suatu harga atau perbandingan perubahan jumlah ketersediaan suatu barang yang diminta oleh konsumen sebagai akibat dari presentasi perubahan barang yang ada di pasaran. Hukum permintaan, di mana jika suatu harga barang menjadi naik, maka kualitas suatu barang akan menjadi turun. Apabila harga suatu barang turun, maka kualitas barang tersebut akan naik.
Rumus elastisitas permintaan. ED sama dengan Q per P kali P per Q, atau ED sama dengan persen Q per persen P. Keterangan Q jumlah perubahan terhadap permintaan, P perubahan suatu barang, harga barang, P harga awal, Q sama dengan jumlah permintaan awal, ED sama dengan elastisitas permintaan. Elastisitas penawaran. Elastisitas merupakan ukuran sejauh mana pembeli penjual bereaksi terhadap perubahan kondisi yang ada. Kondisi yang dimaksud hal baik dengan perubahan harga. Dengan kata lain, elastisitas merupakan derajat dekat permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga. Perubahan harga juga menimbulkan akibat yang berbeda terhadap jumlah penawaran jumlah barang. Cara pengukuran elastisitas penawaran S sama dengan presentasi perubahan harga barang yang ditawarkan, presentasi perubahan harga. Rumus koefisien elastisitas penawaran adalah sebagai berikut. S sama dengan QS per QS sama dengan QS kali P, P per P, P QS. Secara koefisien elastisitas adalah dua cara. Elastisitas titik menyusul suatu pengukuran koefisien elastisitas permintaan yang dilakukan pada suatu titik tertentu dari kurva permintaan itu. 2. Elastisitas busur menyusul koefisien elastisitas permintaan yang dihitung suatu selang tertentu dari suatu kurva lubang.